Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari kembali menyapa dari Jakarta, Indonesia. Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Yeay, senang banget melihat Sam hari ini. Selamat pagi Sam, selamat pagi pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong yang ada di Jakarta, yang ada di Hong Kong atau ada di seluruh dunia. Menyapa Anda kembali lagi. Ada Sekar dan juga ada Sam ya. Yes, selamat pagi semuanya. Dan pagi ini semoga di Hong Kong secerah Sam, yang cerah banget hari ini outfitnya. Sama dengan sekarang ya. Untung saya saya tadi mau pakai coklat juga ya. Kita membuktikan chemistry kita karena seringkali tanpa janjian kita suka pakai baju-baju yang warnanya senada gitu ya. Iya. Kuning sama coklat sama semirip-mirip lah ya nggak? Tapi kalau di bulan Agustus tuh seringkali tuh udah mulai nuansanya merah putih Sam, karena kan udah mulai lomba-lomba ya. Iya. Berapa hari lagi ya? Indonesia merdeka nih ya nggak? Iya, kalau di Voice of Indonesia sendiri Sam, kita sendiri juga udah mulai lomba-lombanya udah mulai duluan. Jadi kita mau merayakan di sini tuh 17 Agustusannya itu sepanjang bulan Agustus. Jadi dari awal Agustus juga, dan di tanggal 7 Agustus kemarin Voice of Indonesia juga sudah merayakan dan juga memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi kita ada lomba badminton atau bulu tangkis. Kemudian juga ada lomba ini memasukkan pensil ke dalam botol yang pakai tali gitu. Lalu ada lomba lain tuh lomba oper-oper air gitu. Jadi lomba berkelompok ke belakang gitu ya, itu temennya jadi Ya, keguyur-guyur air gitu Sam. Yang kayak gini ada nggak yang pakai sendok pakai Oh bola iya pingpong itu. Itu juga termasuk salah satu lomba yang sering dilombakan, itu adanya di kompleks saya. Kalau di Voice of Indonesia kemarin enggak. Karena lombanya lomba kelompok. Oh, jadi lebih awal ya lomba-lombanya ya? Udah mulai bahkan. Jadi dari awal Agustus ya saya lihat nih ya di ibu-ibu komplek itu udah apa lomba senam atau lomba apa gitu. Itu baru banget mulai masuk bulan Agustus ya gitu ya. Baru tanggal 1 mereka udah lomba loh dengan pakaian-pakaian yang meriah, ada joget-joget, ada segala macem gitu. Oh, mungkin karena apa? Karena kegiatannya kebanyakan hari Minggu kali ya. Iya, Sabtu Minggu. Jadi dipastikan masyarakat Indonesia Sabtu Minggunya itu full sama agenda 17 Agustusan. Iya. Wah, mantap. Hari ini tanggal 9 Agustus, jadi tinggal berapa hari lagi ya? Tinggal 8 hari lagi. 8 hari lagi. Ya. Jadi minggu depan hari Senin ya kalau nggak salah. Iya, hari Senin. Dan di sini kan libur ya, Libur maksudnya tanggal merah. Tapi anak-anak tetap harus upacara. Kemudian juga saya juga tetap ke kantor upacara juga. Pakai baju korpri. Gitu ya. Jadi cuma upacara terus bubar gitu. Pulang. Kalau sekolah ya habis upacara bubar. Kalau yang kerja ya kerja lagi habis upacara. Nggak bubar. 17 tuh kerja. Bukannya libur. Iya, harusnya libur ya, tapi kan yang namanya media ya, yang siaran tetap siaran, yang bikin berita tetap bikin berita gitu. Tapi kantor-kantor lain swasta libur sih. Oh, oke. Karena kalau RRI ya kita tetap upacara. Tapi dari Hong Kong ya. Dari Hong Kong ini kita sangat bangga ya, di Hong Kong ini ada kabar yang membanggakan dari dunia cosplay internasional. Ya, tahu nggak cosplay? Tahu yang pura-pura jadi apa ya, yang pakai kostum-kostum gitu ya? Betul. Tim dari Hong Kong baru saja meraih kemenangan gemilang di ajang World Cosplay Summit 2026 yang digelar di Nagoya, Jepang. Pada tanggal 2 Agustus lalu. Ya nggak? Sepasang peserta cosplay asal dari Hong Kong, A.R. Lu dan
Ronnie Kui berhasil membawa pulang hadiah utama bergengsi ini, plus sejumlah penghargaan lainnya. Wih, keren banget. Mereka itu menjadi, ya keduanya Mm-mm. mengenangkan kostum buatan tangan sendiri Wah, yang terinspirasi dari permainan video Monster Hunter. mm-mm. Tahu nggak? Saya nggak Monster tahu Hunter tuh. saya juga nggak main sih, tapi kayaknya cukup terkenal ya. Cukup terkenal ya. Mm-mm, Dalam terkenal ya. aksi panggung mereka, Arlo dan Ronnie memerankan karakter kucing berkaki dua. Iya, aduh. Kucing Lucu berkaki dua. banget sih. Ya kita ya. Kita jadi kucing. Iya, betul, betul, betul. yang bernama Feilin dan seorang pemburu dari game tersebut yang sedang bertarung melawan naga kuno. Waduh. Aduh. Yang lebih spesial lagi, latar belakang pertunjukan mereka menampilkan ikon kota Hong Kong. Wah, Hmm, yaitu bisa begitu Batu ya? Singa atau Lion Rock. Oh iya, ini saya sampai cari loh. Sam, gambarnya lucu banget memang. Emang ya, lucu ya. Saya belum googling nih ya. Kombinasi kostum di detail ini, akting dan sentuhan lokal yang berhasil memikat hati para juri dan penonton. Wah, hebat. Iya. Ini ya harus kita contoh ya nggak kepada teman-teman PMI yang di Hong Kong ini setiap kali kompetisinya tuh kompetisi gaun pengantin ya nggak, terus baju tradisi Iya, nasional kebaya ya ya nggak? biasanya ya. Saya rasa cosplay di Indonesia juga ada ya nggak? Iya, oh banyak. Kalau Misalnya Indonesia juga seperti apa? jago-jago loh. Apa tuh? Misalnya Garuda apa Mm-mm. misalnya. Mm-mm. Terus si Jampang ya nggak, atau siapa cosplay apa lagi tuh, apa yang film-film yang dari Indonesia lah, saya nggak tahu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, tapi ini memang detail banget ya. Kalau saya lihat nih, pakaian dari si Arlo dan si Roni ini betul-betul detail sih Sam. Saya buru-buru googling nih ya. Dan ini yang kucingnya itu emang lucu banget. Jadi antara perpaduan kucing tapi ada mirip kayak barongsainya juga emang gitu ya. Jadi antara perpaduan Hong Kongnya dan juga permainan gamenya itu ada gitu. Wah, keren banget sih ini mereka berdua Wah, nih. nanti saya googling. Heeh, Ya, dan teman-teman semua juga bisa googling iya ya. betul. Dan masyarakat Indonesia juga tadi benar kalau Sam bilang ya, di Indonesia ini kan banyak banget yang suka cosplay itu dan sering Ya, banget di mall-mall. karakter Mm-mm. iya nggak, jangan Pikachu lagi ya nggak? Harus tradisional ya, Harus ada Gatot Kaca kek. perpaduannya gitu ya. Harus ada Ih, perpaduannya minimal gitu ya. Walaupun Pikachu emang gemes sih Sam ya. ih. Dikombinasi Pikachu pakai apa gitu ya nggak? Pakai batik gitu ya Pikachu-nya ya. Iya. Lucu banget. Boleh juga tuh idenya. Tapi kita masih ngomongin soal permainan-permainan ya, Sam ya. Karena kalau dari Iya. game bisa menjadi inspirasi untuk berprestasi. Kali ini juga ada berita membanggakan sih dari board gamenya Indonesia. Jadi board game Indonesia yang disebut dengan Jinx-O diproduksi oleh Table Toys ini mendapatkan penghargaan di Jerman sebagai board game terbaik di dunia. Jadi kalau kita taunya kan main board game tuh main ular tangga gitu ya Sam ya. Main apa sih namanya? Main ya banyak lah ya jenis-jenis board game lainnya. Monopoli. Oh ya, Monopoly yang paling terkenal ya. Daripada anak-anak sekarang tuh kebanyakan main gadget, menurut saya mendingan main board game deh. Dan ini kita akan Betul. langsung dengerin aja bincang-bincang saya bersama dengan Martin Ang. Mas Martin Ang ini adalah CEO dari Table Toys and Games dan juga sekaligus dari desainer dan editornya dari Jinx-O ini. Penasaran mainnya seperti apa? Dan ini udah dijual ke berbagai negara. Bahkan yang di Jakarta sendiri malah kehabisan. Jangan-jangan udah ada di Hong Kong nih. Tetap bersama kami di Halo Jakarta Halo Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar Halo Jakarta Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan ya bahwa senang banget ada game dari Indonesia
ya, dan lebih tepatnya ini adalah board game ya. Ini meraih penghargaan di Jerman, penghargaan Spiel des Jahres atau permainan terbaik 2026. Namanya adalah Dito, dan kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Martin Ang yang berasal dari Surabaya. Dan kita langsung saja kita sapa Mas Martin. Halo, apa kabar Mas Martin? Halo, baik. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat loh, ikut bangga banget. Permainannya nih dikenal Dito atau Jinx O ya, ada 2 nama ya. Ini mendapatkan penghargaan Spiel des Jahres, dan ini di Jerman mengalahkan berapa banyak nih Mas Martin nih? Waduh, Berapa berapa ratus kurang gitu lebih ya? Iya, Ih, keren banget sih. betul. Dan ini boleh diceritain nggak sebenarnya gamenya tuh seperti apa? Karena kalau aku kan milenial nih ya, milenial itu Iya, kan sudah terbiasa banget sama main dari dulu tuh pasti mainnya kalau nggak ular tangga gitu kan, terus main iya, monopoli, terus main ludo semacam itu kan. Kita tumbuh iya, dan besar dengan permainan-permainan seperti itu. Jadi ketika ada games board dari Indonesia ini dari apalagi table toys ini juga kan Indonesia banget gitu ya, dan ini menang di Jerman nggak main-main. Aku penasaran banget seperti apa sih permainannya. Saya juga milenial sebenarnya, Oh tapi iya juga iya iya. main modern board game juga. Oh oke, jadi dengan Iya, latar iya. belakang ini ya. Sebenarnya modern board game sudah lama ya, jadi gitu Mm-mm. ya. Cuma karena memang di Indonesia sendiri yang masuk di mass market itu cuma game dari Mattel atau Hasbro, jadi memang Iya. literasi kita tentang board game modern itu terbatas gitu kan. Mm-mm. Gitu. Jadi gitu sih sebenarnya. Nah sebenarnya modern board game itu banyak. Nah salah satunya kayak game kita tuh sebenarnya party game gitu ya. Kalau Mm-mm. bisa dibilang party game tuh sebenarnya game Banyak orang banyak ya. pemain lah. Biasa Mm-mm. gitu. Terus biasanya tuh rule-nya tuh gampang gitu kan ya. Dimainkan untuk semua kalangan bisa. Terus for fun lah kurang lebih gitu. Mm-mm. Jadi ini untuk berapa Nah orang? ini 4 sampai 7 orang. 4 sampai 7 orang, satu geng bisa Betul. lah ya. Dan Bisa. ini kayak gimana? Lagi megang nggak sih Mas Martin untuk Yap. si Ini Ditonya? nih ada nih. Ini kebetulan Mm-mm. ada versi cover barunya juga nih. Gitu. Oh, ini yang untuk versi Indonesia ya? Karena kalau di Jerman namanya Dito ya. Iya, ini versi Oh, ini internasionalnya. versi Jinx internasional, O, Jinx betul. O. Oke, Yap. terus gimana nih Mas? Iya, jadi gamenya ini sebenarnya party game, jadi word game juga. Jadi Mm-mm. nanti setiap orang dapat di belakangnya dapat seperti ini, dapat Mm-mm. papan seperti ini. Mm-mm. Oke, 3 by 3 itu kan ya. Jadi Iya. ada space-space kotak-kotak kosong. Kalian akan mengisi jawaban di sana. Jadi seperti itu. Nah, nanti ada kategori atau question gitu. Mm-mm. Kalian nanti menjawab. Jadi contohnya ini fill in the blank. Why am Mm-mm. I bla bla bla. Nah, kalian menjawab setiap pertanyaan itu 3 jawaban. Jadi gitu. Contoh ini here like this, always sleepy, something like that ya. Nah, jadi setelah menjawab 3 nanti kita buka lagi another pertanyaan, lalu Mm-mm. kita tulis lagi 3, terus Mm-mm. lagi kita buka lagi pertanyaan ketiga, lalu kita tulis lagi 3 jawaban sehingga nanti papan ini penuh dengan 9 jawaban gitu sih. Oh, jadi yang menang Oke. itu yang Nanti setelah semua pemain sudah mengisi 9 jawaban, nanti kita fase untuk kita membacakan jawaban kita. Jadi gantian Mm-mm. satu persatu secara jam-jam nanti kita Mm-mm. membacakan. Mm-mm. Pertanyaan terserah, jawabannya terserah, membacakan yang mana dulu gitu kan ya. Nah, goal kita adalah supaya kita bisa match dengan player lain. Mm-mm. Jadi gitu. Contoh misalnya ini where am I here? Nah, ada yang menjawab here enggak? Gitu. Mm-mm. Kalau ada yang menjawab here, kita masing-masingnya semua pemain yang menjawab here dapat 1 poin. Gitu. Nah, tapi target kita sebenarnya kalau bisa sama, jangan lebih dari 1 orang. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau bisa match dengan 1 orang, kita dapat ekstra 2 poin lagi. Jadi kita dapat 3 poin. Mm-mm. Gitu. Nah, tapi kalau tidak sama sekali tidak sama dengan orang lain, kita dapatnya 0 poin. Jadi Oh goal kita gitu. adalah match dengan other player answer, tapi kalau bisa hanya 1 orang aja. Makanya gamenya namanya Jinx O. Kalau Jinx ini kalau di bahasa Inggris kan Mm-mm. seperti flip flop lah di Indonesia ya. Jadi kita match dengan player itu namanya Jinx. Ha-ha. Terus O ini kayak bingo, jadi Jinx O. Jadi gitu. Mm-mm. Karena scoringnya seperti bingo. Mm-mm. Dan nanti kita juga ada aspek kalau misalnya kita bikin straight line jawaban benar gitu, Mm-mm. row or column, kita dapat ekstra poin juga di sampingnya gitu sih. Oh, dan ini pertanyaannya juga udah ada dari sana, dari Jinx O-nya Betul, sendiri. kita ada 400 question di sini sih. Oh, pertanyaannya tuh kayak apa sih? Apa tentang rahasia atau apa? Jangan-jangan gitu ya? Ada yang Macam-macam. santai-santai Jadi gitu aja. sih. Jadi misalnya contoh kayak tempat terbaik untuk sembunyi dari pembunuh ketika di film thriller misalnya. Jadi kok sembunyi di thriller kira-kira sembunyi di mana ya paling oke gitu kurang lebih gitu. Oh, seru Terus misalnya banget. Mm-mm.
Iya, jadi kayak gitu terus misalnya yang umum-umum misalnya contoh kayak Michael Blank, kamu harus sebutkan Michael siapa, kurang lebih gitu. Oh Terus iya. apa yang sering kali kamu bawa untuk tidur seperti itu sih. Jadi Gitu. Jadi bukan yang banyak berat-berat macam-macam. atau yang susah-susah gitu enggak ya, justru Enggak nyari yang dong, bukan fun-fun. trivia kok, bukan trivia. Iya. Oh, jadi justru tuh jadi kita bisa ngenal ini ya teman-temannya gitu ya, yang sesama yang main gitu kayak, "Ih ternyata tuh aku punya kecocokan sama si ini," gitu nggak sih jatuhnya ya? Betul betul. Jadi itulah sebenarnya poinnya yang bikin gamenya bisa benar-benar hype banget sebenarnya feel-nya itu karena kamu menjawab setiap pertanyaan itu 3 jawaban gitu kan ya. Nah, biasanya jawaban pertama lebih obvious lah, kurang lebih gitu kan ya, lebih yang common. Tapi biasanya jawaban kedua, apalagi jawaban ketiga itu lebih random. Karena setiap orang bisa beda nih, kurang lebih gitu kan. Nah, ketika kamu jawab random ini, random dengan random answer dan ternyata match dengan other player gitu kan ya. Itu become BFF. Jadi kayak best friend nih lah. Kurang lebih kita Iya. langsung high five biasanya gitu. Wah, Tapi kok takutnya bisa sama? baper-baperan Gitu. sih, yang ada kalau baper-baperan gimana? Iya, ya kurang lebih justru yang cari itu sih. Jadi Iya kan? biar bisa sama gitu aja. Lu kaget biasanya gitu sih. Lu kok sama? Gitu. Terus malu gitu, terus takutnya malah malah baper gitu repot juga ya. Tapi kalau dapet jodoh nggak apa-apa sih. Nah ini kalau Iya. mau pertanyaannya berarti dalam bahasa Inggris, kalau di Jerman kan pakai bahasa Jerman ya, atau udah dalam Betul. dalam berapa bahasa nih? Kita sendiri 2025 kemarin tuh rilis di 6 bahasa. Nah, tahun ini kemungkinan besar kita bisa nambah mungkin another 6 atau 7 bahasa sih. 6 bahasa tuh udah bahasa apa aja? Indonesia masuk ya, Indonesia, Inggris, Jerman, Justru kita Indonesia belum ada nih gitu. Oh alah, Jadi kita versinya langsung Iya, versi internasional, versi Inggris. Inggris. Jadi gitu Inggris, yes. Jadi English, terus ada Thailand, Korea, Hungaria, Spain, Jerman gitu. Oh seru banget. Jadi karena memang itu menyesuaikan dengan negara-negara di mana game ini memang udah diimport ya, diekspor ya. Betul, betul. Wah keren banget nih. Berarti ada rencana targetnya ke depannya mau dalam berapa bahasa, Mas Martin? Waduh, target ini sebenarnya kalau bisa sebanyak-banyaknya ya. Kalau bisa berapa Banyak-banyaknya puluh sih ya. berapa puluh, kurang lebih gitu sih sebenarnya. Oh. Kan memang setiap negara nih bagusnya adalah punya bisa bilang inilah ya culture-nya sendiri-sendiri. Iya. Jadi dia punya jokes-nya sendiri-sendiri Nah juga. itu dia loh Jadi yang memang aku pikirin tuh. biasanya disesuaikan, betul. Jadi misalnya dari 400 question tadi mungkin 50-nya bisa disesuaikan, bisa diganti, atau 70-nya bisa diganti di ini. Jadi kayak di negara masing-masing lah kalau Iya, karena ini bukan cuma sekedar menerjemahkan dari bahasa ini ke bahasa ini, karena ada konteksnya banget dan nanti misalkan di negara Amerika lah, misalkan itu kan lucu gitu, tapi di Hungaria bisa jadi krik-krik-krik gitu kan. Betul, Ini betul. tantangannya seperti apa? Selain harus ada riset yang harus mumpuni dong ya. Selain itu ada tantangan apa lagi sih Mas ini? Sebenarnya kalau untuk translate bahasa ini kita serahkan sepenuhnya dari partner ya. Jadi misalnya contoh partner kita di Jerman kan namanya Game Factory. Jadi Iya, Game Factory iya. yang tahu marketnya bagaimana. Jadi kita langsung serahkan kita punya standar file. Silakan kalau ada yang mau diganti dirubah totally kita Oke. trust them gitu lah. Gitu sih sebenarnya. Iya, karena beda konteks, beda kultur itu bisa jadi tantangannya sendiri. Terus kalau misalkan nih, ini kan kita karena berbicara di Hong Kong ya. Kalau masyarakat Hong Kong nih pengen tertarik ini bisa misalkan belinya atau bisa dipesan lewat website atau seperti apa, Mas? Iya sih sebenarnya sekarang kita kalau di Indonesia lagi sold out juga, tapi kita lagi reprint internasional, beberapa lagi sudah mulai restock juga. Sebenarnya untuk di Hong Kong tuh nanti kemungkinan besar sudah ada ini sih di tahun ini sudah rilis sih yang Hong Kong version juga. Jadi gitu. Tapi bahasanya pakai bahasa Inggris ya, bukan bahasa Kantonis ya. Dari pakai bahasa atau isinya pakai Cantonese ya. Cantonese ya. Ya, I think so ya, kurang lebih seperti itu sih. Yes. Rencananya kayak gitu ya. Mas ada rencana mau bikin bahasa Indonesia nggak? Kan kalau Indonesia gimana ya? Ya jokesnya juga lucu gitu kan kadang-kadang Iya, tuh iya, asbun iya. seasbun Soon ya. itu gitu. Kita juga sebenarnya sudah prepare. Cuma kita memang prioritasnya yang ini dulu, yang international market dulu karena sebenarnya memang international market secara market dia lebih besar aja, lebih mature aja sih gitu sih. Oke. Gitu. Terus ada kedepannya ada ini lagi nggak sih Mas proyek lain untuk board game apa yang akan dikeluarkan atau lagi direncanakan nih? Oh, ada sih, kita sudah punya agenda pastinya gitu kan. Tapi kan selalu agenda bisa berubah-berubah nih ya. Seperti contohnya kalau karena Jingxo ini kita menang award, jadi kemungkinan besar kita juga akan membuat ininya sih
kayak kelanjutan versionnya juga. Jadi another Mm-mm. version of Jigsaw gitu. Mm-mm. Iya nih, karena kan kita kan sebagai milenial nih pastinya udah mulai agak-agak pusing juga ya ngelihat Gen Alpha yang kerjanya nggak bisa lepas dari gadget gitu ya. Kalau misalkan semakin banyak board games gitu kan bisa semakin mempererat hubungan juga sama teman-teman, itu kan bakal seru banget. Dan yang disesuaikan dengan misalkan usia usia yang lebih kecil atau mungkin usia-usia tertentu gitu, ada rencana juga? Iya sih, sebenarnya biasanya beberapa publisher dia punya punya ini sih keistimewaan juga. Jadi Mm-mm. sebenarnya ada beberapa publisher yang spesialnya mungkin kayak di kids atau family game, ada yang Mm-mm. spesialnya di heavy game untuk teenager. Kayak gitu itu sih sebenarnya tergantung. Tapi kita sendiri sebenarnya sekarang masih fokus di party game mass market dan Mm-mm. family ya, kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih ya range umurnya masih seputar ya 8 plus lah kurang lebih gitu sih. Oke. Dan Mas Martin sendiri ini kan mungkin banyak juga nih generasi muda yang nonton dan kemudian tertarik juga untuk menekuni bisnis board game kayak Mas Martin ini. Ada nggak sih Mas tips-tips yang bisa diberikan kepada mereka? Waduh, pertanyaan di bisnis board game Nanti jujur jadi aja kalau di karena ini ya maksudnya kayak nis banget gitu kan. Jadi kalau bisnisnya sudah pasti besar gitu kan ya. Mm-mm. Karena bisa dibilang kan mungkin kayak kebanyakan orang juga masih belum tahu, masih Mm-mm. taunya masih monopoli gitu kan ya. Jadi Iya. sebenarnya memang PR-nya di situ. Jadi sebenarnya kalau memang mau terjun ke sini memang mau nggak mau harus apa ya namanya? Harus benar-benar Ngerti ya. menyerahkan semua tenaga, jiwa dan Mm-mm. raga gitu-gitu. Mm-mm. Gitu sih. Kalau enggak memang berat banget karena kan kompetitormu tuh internasional ya. Yang Iya, gimana yang iya. jauh lebih besar marketnya gitu yang kurang Bener. lebih gitu. Ya anggaplah seperti inilah. Contoh kita sekarang Indonesia kan untuk sepak bola mulai naik lah kurang lebih gitu kan ya Iya. sejak naturalisasi juga kan. Kan kita kan intinya kita di Indonesia kita kalau berharap masuk Piala Dunia aja sudah oke lah kurang lebih gitu kan. Mm-mm. Itu harus Mm-mm. penuh effort gitu kan ya, Iya. penuh perjuangan waktu juga. Jadi kita sekarang saingannya internasional yang sudah mature banget di dunia sepak Iya. bola kurang lebih gitu kan. Jadi sebenarnya sama. Jadi sebenarnya kita kalau memang mau compete dengan internasional ya kita mau nggak mau harus benar-benar all in banget gitu. Bener. Kalau bisa kerja keras 3 kali 4 kali lipat lebih keras daripada yang di internasional juga gitu sih. Jadi nggak hanya selalu misalkan risetnya lebih tinggi atau misalkan kreativitasnya lebih tinggi gitu. Pokoknya memang harus benar-benar all in ya. Betul. Ya karena ya kita ini di posisi memang kita underdognya lah kurang lebih gitu sih. Jadi memang harus effortnya harus lebih kurang lebih gitu. Tapi ya kan udah ada Mas Martin nih ya yang mengawali, semoga ke depannya juga semakin banyak board games dan sebagai dan ini merupakan menjadi satu permainan yang seru banget, nggak cuma permainan tapi juga semakin mengeratkan hubungan dan juga jauh-jauh dulu dari gadget untuk sementara gitu. Mas Martin makasih banget untuk cerita-ceritanya dan juga inspirasinya. Sukses terus, tapi kalau mau beli Jigsaw ini di Indonesia gimana nih Mas? Habis juga ya? Masih habis ya? Iya kita lagi sold ya kemarin Heeh. setelah nomination kita langsung ya mesti stok yang left di Indonesia Oh langsung iya, langsung habis habis ya. tapi kemungkinan besar nanti kita di end of August lah datang juga gitu. Oh, oke. Dan biasanya bisa di mana namanya? Kayak di Shopee, Tokopedia semacam Iya, itu jadi ya? di marketplace ada, di Marketplace website ada ya? juga ada, di tabletouch.id juga ada gitu sih. Oke, seru banget, nanti kita masing-masing pantengin ya semuanya ya. Siapa tahu Jigsaw Ya. nanti udah ready langsung buru-buru dibeli, jangan sampai kehabisan lagi nih takutnya nih. Mas Martin makasih banyak sekali lagi. Sukses Ya, terus, terima salam kasih sehat. juga. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong, ternyata permainannya seru banget. Untuk bisa menemukan chemistry sama teman-teman sekelompoknya bisa melalui si board games itu. Kalau kata saya ya Sam ya, melalui board game ini bisa ada yang baper-baperan atau jatuh hati loh kalau kata saya nih. Ih kok ternyata kita Gitu punya ya. kesamaan gitu. Boleh juga buat cari jodoh kata saya nih. Saya dulu tuh sering main ya nggak, kalau board game tuh yang Monopoly, terus Iya, ular tangga, terus apa iya. lagi tuh?
yang Keseringan ular tangga sih kalau saya ya. ular tangga ya, ular tangga Terus sih. apa sih yang Terus bentuknya segitiga itu ya turun. Sam ya, yang warna-warni itu apa itu saya lupa namanya ya. Oh, yang pakai gundu ya? Iya, heeh, heeh, yang Hah? kecil-kecil ada warna-warni gitu ya. Nggak tahu, lupa. Oh, catur juga pasti semua orang main catur sebagai board Board game game ya. catur. Iya, Tapi iya. paling seru itu main monopoli. Karena kapan lagi kita bisa merasa kaya raya, bisa beli ini, bisa beli itu gitu kan ya kalau nggak di monopoli. Seru. Anyway, Mm-mm. di Hong Kong ya teman-teman semua, kalau yang masih gimana ya, merasa panas atau bagaimana ya, bisa ke K11 Musia ya. K11 Musia itu di Tsim Sha Tsui ya. Selain melihat patungnya Bruce Lee ya, di situ juga ada pameran Chikawa Artiverse ya. Oh, seru Jadi banget. mereka tuh ya, Chikawa itu karakter anime Iya. ya, nggak tahu. Kembali lagi hadir di Hong Kong di musim panas ya lah. Setelah sukses dengan pengalaman Immersive Chikawa Days tahun lalu, pameran kali ini mengangkat sisi artistik dari sang ilustrator Nagano. Mm-mm. Ternyata dari Jepang semua ya. Pengunjung diajak untuk lebih menghargai karya-karya Chikawa yang ternyata tidak hanya mengandalkan kelucuan tapi juga memiliki kedalaman seni yang luar biasa. Untuk pameran ini Nagano secara khusus menciptakan wahana Chikawa Go Round Wah, yang lucu merupakan banget. instalasi komedi putar raksasa bertema Chikawa pertama di dunia. Selain menjadi spot foto yang bisa Instagramable, Mm-mm. acara ini juga menjadi ajang peluncuran berbagai souvenir edisi terbatas, limited edition, yang baru pertama kali muncul di dunia. Pameran Chikawa Artiverse berlangsung mulai sekarang hingga tanggal 6 September di K11 Musia. Wah, lucu Di banget Tsim ya. Sha Tsui. Cara Ya, kalau di lucu. Indonesia nih Sam, si Chikawa itu ternyata juga populer karena dia sering dijual dalam bentuk blind box gitu Sam. Oh, selain itu, selain apa? Labu Iya. Bilala, yes. Udah Labubu. ganti ternyata ya. Udah Labubu ganti kan di udah beberapa Chikawa tahun nih. lalu, sekarang udah Chikawa. Makanya. Chikawa ini juga punya teman-temannya sendiri. Jadi ada Chikawa itu yang warnanya putih. Ada juga yang kayak Sam, warnanya semuanya serba kuning. Namanya Kuning. Usagi. Jadi saya ngeliat Usagi, lihat Sam langsung inget si Usagi ini karena semuanya warna kuning. Tapi lucu-lucu banget loh ini si Chikawa dan teman-temannya. Iya, Mm-mm. saya nggak ini ya, nggak Chikawa, belum bisa mengikuti tren-tren milenial ya. Saya juga ya, karena lumayan ya harga blind boxnya itu kan ya, boneka Chikawa dan teman-temannya itu sekitar berapa ya, 300 nih, saya hampir 400.000. Jadi kalau saya sih Waduh. Makan ketoprak bisa berapa kali? makanya saya nggak ikut dulu deh tren Chikawa ini, tapi udah banyak juga kok ininya ya yang semacam yang mirip-miripnya sama si Chikawa ini, dan ternyata Chikawa ini menginspirasi juga gitu UMKM untuk membuat Chikawa lainnya. Dan wah, ternyata kita jadi tahu ya lewat Halo Jakarta, Hello Hong Kong ada si Chikawa, Usagi dan teman-temannya ini ya. Seru banget sih kalau bisa foto di sana karena lucu banget, gemes banget. Gemes banget ya. Sebenarnya justru dibilangkan Instagramable Iya, heeh. foto-fotonya. Kalau saya juga tetap mau sih foto-foto di sana, apalagi kan kayak imersif gitu ya. Jadi Cuma buat anaknya Sekar kali ya. nggak usah anaknya, sayanya sendiri juga kayaknya nggak apa-apa deh. Ibunya juga ya. Ibunya juga. Jadi mbak-mbak para wisatawan diaspora semuanya ada di sana, bolehlah, lucu banget sih kalau menurut saya. Kalau ada banyak yang hal-hal yang kayak gitu tuh dimanfaatin ya, apalagi yang Instagramnya atau sosmednya tuh aktif banget gitu. Betul. Oke, dan si Chikawa ini menutup kebersamaan kita untuk kali ini ya Sam ya, tapi jangan khawatir, kita akan ketemu lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama.
Jadi jangan lupa di like, di share ya nggak ke teman-teman lainnya ya. Karena informasi ini penting ya. Anyway, ya sampai jumpa minggu depan ya. Dan kita berakhir dari Cikawa ini ya. Dari Cikawa ini ya. Oke, nanti kita ngobrolin tentang Cikawa dan teman-temannya lagi. Sampai jumpa, bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.